DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that. Like DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them turn up the bass. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that. Like DJ turn it, DJ turn it, DJ turn it. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi ya di channel gue, di channel Motovlog Ninbu tentunya, dimana channel ini adalah channel yang membahas tentang seputar permotoran ya, baik itu motor Ninja 250 karbu dan motor 250 yang lainnya. Nah, dan membahas juga tentang traveling atau jalan-jalan ya. Jadi teman-teman, di kesempatan sore hari ini gue ingin berbagi share pengalaman lagi sama teman-teman ya, karena memang beberapa hari ini gue udah jarang upload video ya. Biasanya gue upload video itu seminggu 2 kali, tapi sekarang ini lagi karena ada gue sering mondar-mandir sana sini ya, jadi gue baru sempetin ini buat video sekarang. Jadi gue ingin berbagi tips dan pengalaman gue lagi teman-teman tentang motor Ninja ini ya. Jadi ceritanya beberapa bulan yang lalu ya, sekitaran 1,5 bulan yang lalu, itu motor gua ketika gua masih di Jawa teman-teman ya, ketika gua habis beli makanan tuh tiba-tiba motor gua mati teman-teman. Nah, matinya ini di tengah jalan teman-teman ya, dan keadaan matinya itu seperti motor kehabisan bensin teman-teman. Ketika malam itu gua lagi ngendarain motor ini dengan kecepatan mungkin 30, dengan bawa belanjaan ya, gue sampingin di flame, gue cantolin di flame slider sini, tiba-tiba motor gue mati, berebet kayak motor kehabisan bensin, berebet tiba-tiba mati. Nah, dari situ gue sempet curiga ada kekendoran pada bendiknya teman-teman ya, dan ternyata di tengah jalan itu gue otak-atik tuh bendik, gue pasang, gue cepet gue pasang lagi, gue kencengin, bisa teman-teman hidup. Hidupnya hanya beberapa meter teman-teman ya. Waktu itu ketika bendik gua pasang, gua cepot terus gua pasang lagi, itu motor ini hidup ya kemungkinan mungkin 200 meter teman-teman ya, udah mati lagi. Nah, berhubung waktu itu gua macetnya di dekat dengan rumah gua, ya alhamdulillah. Jadi gua pasang lagi tuh bendik selama 3 kali ya teman-teman, baru sampai rumah. Jadi 200 meter mati, gua pasang lagi tuh bendik, gua jalan lagi 200 meter lagi mati lagi, gua cepot lagi, gua pasang lagi tuh bendik, dan 200 meter lagi itu udah mati lagi, dan untungnya gua udah nyampe rumah ya teman-teman, karena udah deket dari rumah. Nah, gua sempet berpikiran apa istilahnya ini bendiknya yang udah error kan teman-teman ya. Akhirnya ketika gua sampai di rumah gua malam-malam itu, gua sempet biarin dulu ini 1 malam nih motor nih. Nah, kemudian ketika besok harinya, ketika jam 9 pagi tuh gua cek teman-teman nih, dari sekring udah nggak ada yang putus ya kan. Terus kalau misalkan bendik yang error itu gua udah nggak bisa, istilahnya udah nggak bisa nalangin lagi dong, memang harus ganti spare part ya kalau opsi gua kemarin bendik ya. Cuman bendik itu gua heroin dulu teman-teman, karena gua masih ada opsi lain. Apa istilahnya motor ini nih bahan bakar kecampur dengan air hujan, karena memang tangki dari motor Ninja karbu gua ini karetnya udah nggak bagus teman-teman ya. Jadi dia talang hujannya cuman ada di dalam tangki ini, nanti keluar dari sini, sedangkan karetnya udah nggak bisa menalang air hujan teman-teman, karena udah lama ya waktunya ganti ya. Nah, jadi waktu itu gua kebingungan karena ada opsi, karena gua punya kecurigaan bahan bakar kecampur dengan air hujan. Akhirnya masalah bendik ini gua biarin dulu, dan gua cek mau kuras bahan bakar dari tangki Ninja motor gua teman-teman ya. Akhirnya gua ini nih teman-teman, gua bongkar nih tangki ya. Nah, ketika itu udah gua bongkar, ini kan ada tuas ini ya, tuas selang karburator ya, yang ya di sini, di samping sini ya teman-teman ya. Nah, itu gua puter teman-teman, gua puter ke arah horizontal atau arah miring ya, karena feeling gua, opini gua waktu gua bongkar tangki Ninja karbu itu, gua puter ke arah horizontal agar
selang karburator ini tertutup teman-teman ya. Jadi ketika gua cepot dari selang pembuangan itu biar bensin tidak ngocor teman-teman ya. Nah ketika istilahnya udah gua copot dari selangnya gua sempat sontak kaget teman-teman ya, yang mana gua memutar selang tutup keran tangki ini biar bensinnya macet kok malah ngocor ya kan. Berarti opini gua, pemikiran gua, keadaan tangki sebelum gua bongkar adalah berarti keran bensinnya tertutup ya teman-teman ya. Karena ketika istilahnya gua buka nih tangki untuk gua putar ke arah horizontal biar gua kira itu ketutup, itu malah terbuka teman-teman. Berarti kan keadaan sebelumnya dia memang tertutup ya teman-teman ya. Karena gua nggak ngeh waktu itu ya, ternyata untuk menutup keran bensin itu ya harus horizontal ya teman-teman ya. Kalau vertikal ya berdiri kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nanti kalau salah tolong dibenerin ya. Pokoknya keadaan sebelumnya tertutup lah. Nah waktu itu gue langsung feeling kan teman-teman ya, oh jadi pantasan aja motor gue ini istilahnya istilahnya mati kayak kehabisan bensin. Ternyata ini sebelumnya tangkinya keadaannya tertutup, jadi pembakaran pembuangan karburator ke mesin itu, ke karburator itu bensinnya nggak membuang teman-teman karena kerannya tertutup ya. Opini gue jelas ke situ dong ya. Akhirnya gue pasang lagi si tangki ini ya. Akhirnya gue pasang, gue benerin, gue buka tuh keran. Ketika gue pasang, posisi pembuangan keran bahan bakar gue buka, gue pasang lagi tangki dan bodinya gue tes teman-teman kan. Nah ternyata hidup teman-teman, dan gue pakai jalan beberapa kilo itu alhamdulillah istilahnya tidak macet-macet lagi lah, nggak mogok-mogok lagi ya. Nah berarti waktu itu pemikiran gue berarti penyakitnya dari keran bensin atau keran pembuangan tangki di keran pembuangan bahan bakar di tangki yang tertutup teman-teman ya. Gue pakai tuh selama 1,5 hari kan, gue kabarin abang gue teman-teman. Ternyata ketika gue kabarin sama abang gue, katanya abang gue memang keadaan tangki itu harus tertutup Zak, kata dia kan. Gue sontak kaget dong, kok dari mana bang harus tertutup? Kalau tertutup kan bahan bakarnya nggak keluar untuk membakar, bisa membuat motor mogok, kata gue kan. Terus kata abang gue, iya aja gue diomongin sama orang dealer Bang Wawan kan, ada salah satu dealer mekanik ya di Tangerang ya, di Kawasaki, di dealer itu Bang Wawan. Memang itu katanya, kata abang gua dia diomongin sama orang dealer itu, katanya memang karburatornya harus tertutup, kalau enggak dia banjir katanya. Gua bingung dong ya, waktu gua malam-malam mau gua tes drag ini motor kan, apa iya ya kan. Akhirnya gua nongkrong di alun-alun kan. Nah di alun-alun waktu itu gua cek ya kan, gua tes lagi nih, apa iya harus tertutup ya kan. Karena gue takut banjir ya kan, ya udah gue tes aja ya kan. Ketika di alun-alun gue habis parkir itu, keran bensin gue tutup lagi teman-teman. Kalau misalkan nggak mati berarti kan memang istilahnya dia memang harus tertutup ya. Nah kalau misalkan dia mati ya gue buka lagi, tapi gue coba dulu nih, gue tutup kan waktu itu. Ketika gue tutup teman-teman ya, ketika gue arah pulang, memang iya teman-teman, gue jalan berpuluh-puluh kilometer tuh motor nggak mati ya teman-teman ya, dan tarikan performanya jadi lebih stabil dan jadi lebih narik ya. Jadi memang keadaan ini karburator, pembuangan bensin karburator Ninja ini memang dia bawaannya harus tertutup ya. Kalau misalkan dia dibuka terus-menerus maka dia akan banjir ya teman-teman. Dan bagi teman-teman, bagi yang tahu bagaimana sistem pembuangan bensin di selang karburator di tangki Ninja ini bagaimana, coba tulis kolom di komentar teman-teman. Kita berbagi ilmu, sharing-sharing, nanti gua akan share bagi kalian yang tahu. Karena kan memang bawaan dari Ninja karburator selang pembuangannya harus tertutup ya. Jadi ngalirnya selang itu gimana pemrosesan pembuangan bahan bakar ke karburatornya ya teman-teman ya. Nah sampai sekarang ini keadaan pembuangan bensin motor gua ini tertutup teman-teman ya. Gua udah berjalan dari Jawa Tengah ke Lampung ya aman-aman aja, karena memang karena memang pembawaannya defaultnya harus tertutup ya, pembuangan bahan bakarnya ya di tangki ya teman-teman ya. Nah dari situ berarti memang ketika istilahnya itu karburator sudah tertutup ya, dan sekarang pun alhamdulillah nggak ada mogok-mogok lagi ya, berarti memang masalahnya ya di karburatornya. Karena memang karburatornya ini ketika gua ganti oli dan servis di dealer beberapa kali, memang orang dealer udah minta
itu kan di setting pakai komputer ya teman-teman ya, karburatornya ya. Itu memang kata abang dealernya memang sudah suruh harus ganti katanya, karena memang di stabilin lagi karburatornya itu udah cukup sulit ya teman-teman ya pakai komputer itu. Akhirnya ya sudah, karena memang belum ada budget kan, ya doain aja biar ada budget untuk ganti karburator teman-teman. Nanti ya akhirnya ya sudah masih pakai karburator yang lama ini, dan sekarang alhamdulillah nggak ada trouble lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin buat teman-teman yang mempunyai gejala motor matiknya yang sama seperti kehabisan bensin kayak punya saya, mungkin bisa jadi ya bendiknya yang kendor atau karburatornya yang memang istilahnya sudah minta ganti, sudah tidak bagus lagi ya teman-teman ya. Dan dari efek karburator Ninja karburator yang udah jelek ini, ya dia ada efek sampingnya teman-teman ya. Efek sampingnya ya mungkin bisa terlalu boros atau bisa terlalu irit juga mungkin ya. Atau dan pembakaran bensin itu biasanya kalau karburator dia sehat, itu biasanya pembuangannya itu di knalpot wangi, nggak terlalu bau bensin teman-teman. Dan yang kemudian yaitu jadi dia tidak stabil dalam membakar bahan bakar itu sendiri teman-teman ya. Dan kalau karburator sehat pasti motor performanya jadi lebih baik lagi teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman jika memang teman-teman mempunyai gejala yang sama, bisa dipancing ya ketika karburatornya memang susah hidup sehingga motor mati seperti kehabisan bensin. Coba teman-teman bisa dipancing dengan membuka tutup keran bensin di Ninja Karbu teman-teman sendiri ya teman-teman ya. Siapa tahu mau hidup, nah ketika istilahnya udah berjalan normal ya tutup lagi biar nggak banjir ya teman-teman ya. Mungkin bisa menjadi pancingan agar motor teman-teman itu tidak mogok-mogok lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja tips atau pengalaman yang bisa gue share sama teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan pelajaran bagi user-user Ninja lainnya. Jika teman-teman suka dengan video yang saya buat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, tolong silahkan ketik pertanyaannya di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.